Oke, kita langsung aja ya ke pokok bahasan kita hari ini. Soal rumor lama yang kembali panas nih antara Jimin dari BTS sama aktris Song Da-un. Belakangan ini kan ada video pendek gitu yang viral dan kayaknya semua orang ngomongin lagi. Iya, rame lagi ya jadinya. Banget. Jadi, yuk kita coba telusuri bareng-bareng. Detailnya gimana sih? Terus cerita ini berkembangnya kayak apa? Apa aja yang dianggap bukti? Dan ya jelas gimana tanggapan dari berbagai pihak, terutama fans ya. Kita coba kupas deh lapisan-lapisan cerita ini. Jujur aja lumayan rumit loh. Bener, banyak lapisannya ini. Sebelum kita jauh ke rumornya, mungkin kenalan dikit dulu kali ya sama Song Da-un ini. Siapa sih dia? Dia ini aktris, terus pernah juga tampil di acara TV Korea Selatan. Lahirnya 14 Juni 1991, orangnya dikenal punya penampilan yang cukup dinamis gitu ya di drama maupun reality show. Cukup dikenal berarti ya. Lumayan. Karirnya itu mulai dari film The Handmaiden tahun 2016. Film ini kan lumayan diakui ya kualitasnya. Habis itu dia mulai banyak main di drama TV, kayak The Golden Spoon, Hold My Hand, terus Once Again. Perannya juga cukup beragam nunjukin kalau dia ya lumayan fleksibel lah aktingnya. Oke, jadi bukan aktris kemarin sore juga ya? Bukan. Tapi titik baliknya itu kayaknya pas tahun 2018 deh. Waktu dia ikut reality show kencan, Heart Signal 2. Nah, di situ dia bener-bener nyuri perhatian publik Korea. Langsung naik tuh popularitasnya. Banyak tawaran iklan, jadi brand ambassador. Statusnya sebagai bintang yang dikenal luas itu mulai kebentuk dari situ. Betul banget. Dan acara kayak Heart Signal 2 itu, popularitasnya sering jadi, pedang bermata dua gitu. Di satu sisi, karirnya bagus, naik. Tapi sisi lainnya, yaitu kehidupan pribadinya jadi sorotan banget. Kita ingat kan, dia pernah pacaran sekitar 5 bulan sama Jung Chae-ho yang dari Heart Signal 2 juga. Itu aja udah jadi omongan di mana-mana. Oh iya, benar juga. Terus ada juga isu lain yang ngikutin dia. Misalnya soal kerjaan dia dulu di klub Monkey Museum. Dan yang lebih heboh lagi, tahun 2021, ada mantan reporter yang pernah ngaitin dia sama skandal Burning Sun. Itu loh kontroversi besar beberapa tahun lalu. Reporter itu ngakunya Song Da-un pernah minta saran gitu ke dia soal kasus itu. Wah, serius itu? Ya, itu klaim reporter ya. Meskipun memang ada hubungan teman antara Song Da-un sama pemilik klubnya waktu itu, Seungri ex Big Bang, tapi Song Da-un sendiri udah tegas banget ngebantah dia terlibat di skandal Burning Sun. Penting nih kita catat bantahannya, soalnya tuduhan itu sempat jadi spekulasi panjang. Penyangkalan dia ini krusial. Oke. Makasih penjelasannya jadi lebih kebayang ya sosok Song Da-un ini sebelum kita masuk ke rumor sama Jimin. Nah, sekarang kita tarik nih benang merahnya. Gimana sih rumor ini awalnya muncul, kenapa bisa awet banget sampai sekarang? Ini kan bukan gosip baru ya. Udah lama ya emang. Iya, ceritanya itu mulai sekitar tahun 2022, mungkin awal 2023 gitu. Mulai ada bisik-bisik lah. Pemicunya itu postingan Song Da-un di medsos. Dia ngepost foto yang kayaknya diambil di hotel daerah Jamsil, Seoul. Nah, terus kebetulannya apa nih? Kebetulannya di hari yang sama, BTS lagi ngadain konser. Lokasinya nggak begitu jauh dari hotel itu. Mungkin ya cuma kebetulan aja, tapi buat sebagian orang, ini jadi titik awal curiga gitu. Bola kayak gini sering banget kita lihat di rumor kencan K-pop, kesamaan lokasi atau waktu. Ya meskipun belum tentu nyambung langsung, bisa gampang banget mancing spekulasi. Apalagi kalau nyangkut idola sekelas BTS ya, yang fansnya gede banget. Bener banget. Terus cerita lanjut nih, di Juli 2023, kali ini lebih heboh. Muncul postingan anonim di Pannet. Itu kan forum online Korea yang emang sering jadi tempat gosip K-pop ya. Postingan ini ngaku punya bukti kencan antara Jimin sama Song Da-eun. Bukti ya, pakai tanda kutip. Apa aja tuh katanya? Macam-macam. Ada aksesoris kayak perhiasan atau topi yang kelihatan mirip atau sama persis dipakai mereka di waktu beda. Terus ada update Instagram yang waktunya deketan atau dianggap nyambung. Ada juga soal kesamaan minat atau hobi yang mereka posting. Dan yang biasanya paling bikin rame. Nah, ini dia, foto wadah atau case earphone. Ada foto yang nyebar, katanya sih punya mereka berdua, terus ada label nama Jimin sama Da-en. Wah, ini langsung meledak di kalangan fans. Soal asli atau enggaknya foto ini sih masih debat ya, tapi efeknya gede banget buat manasin rumor.
Iya, poin soal barang pasangan atau couple items ini emang klasik banget ya di rumor K-pop. Aksesoris, baju, bahkan case HP yang mirip atau sama sering dianggap kode atau tanda ada hubungan spesial. Ini menarik sih, karena nunjukin gimana fans nyari makna tersembunyi di detil kecil kehidupan idola mereka. Satu sisi, ini bentuk kedekatan, tapi sisi lain, ya bisa jadi sumber salah paham atau spekulasi lebay. Betul. Nah, setelah Juli 2023 itu, rumornya sempat agak reda. Tapi nggak lama. Tanggal 16 Mei 2024 kemarin, api rumor nyala lagi. Pemicunya, lagi-lagi aktivitas medsos Song Da-eun. Kali ini, fans yang curiga mulai, cocok logi gitu. Dianalisis mendalam postingannya. Dicari-cari hubungannya ya. Iya, video, foto, bahkan barang-barang yang sekilas kelihatan di background rumahnya, semua diteliti. Ada yang nganggap beberapa postingan itu referensi terselubung ke Jimin atau BTS. Misalnya, ada yang lihat interior rumahnya mirip sama apartemen Jimin, atau ada barang tertentu yang sama persis. Ini bikin debat panas lagi deh. Dan di sini kita lihat fenomena detektif digital ya di kalangan fans. Mereka bisa jeli dan dedikasi banget ngumpulin dan analisis bukti. Tapi ya itu, interpretasi bukti visual kayak gini kan subjektif banget. Yang buat satu orang bukti kuat, buat orang lain bisa jadi cuma kebetulan atau asumsi doang. Setuju. Puncaknya nih, atau paling nggak yang terbaru ya, Agustus 2025 ini. Ada video dari TikTok yang tiba-tiba viral. Laporannya sih, video ini sebenarnya udah direkam dan diupload Song Da-eun beberapa bulan lalu. Mungkin awal tahun atau akhir tahun lalu ya, tapi baru sekarang nyebar luas dan jadi pusat perhatian. Video yang mana nih? Video yang durasinya sekitar 2 menit itu, isinya nunjukin Song Da-eun kayak lagi nunggu gitu di depan pintu lift gedung apartemen. Terus ada cowok keluar dari lift, kelihatan agak kaget gitu lihat Song Da-eun di situ. Nah, banyak yang yakin cowok di video itu Jimin, dan lokasinya diduga gedung apartemen tempat Jimin tinggal di Seoul. Kesannya kayak Song Da-eun lagi ngasih surprise atau nungguin Jimin gitu. Wah, ini sih jelas mancing spekulasi baru yang lebih kuat lagi ya. Pertanyaannya jadi bukan cuma soal mereka pacaran atau enggak, tapi juga soal privasi. Kok bisa video kayak gitu direkam dan diupload? Cowoknya beneran Jimin, dan kalau iya, implikasinya apa ke privasi si idola? Itu kan jadi pertanyaan besar. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, bukti-bukti yang terus muter dan jadi bahan diskusi. 1. Aksesoris yang dianggap serasi atau matching. 2. Foto-foto dari lokasi yang diduga sama, entah hotel atau mungkin rumah. 3. Update medsos yang waktunya dianggap sinkron atau nyambung. 4. Foto case earphone yang katanya ada label nama mereka. 5. Song Da-eun pernah kelihatan pakai merchandise BTS. Ya, meskipun ini bisa aja cuma sebagai fans atau temen ya. 6. Dan yang paling baru dan kontroversial, video pertemuan di depan lift apartemen itu. Ini elemen-elemen kuncinya yang terus diulang-ulang. Penting buat ditekenin sih, semua poin ini kecuali mungkin video live ya yang visualnya lebih jelas meskipun identitas cowoknya belum 100% confirm, sifatnya itu circumstantial atau ya berdasarkan interpretasi aja. Belum ada bukti konkret atau pernyataan resmi yang bilang mereka beneran pacaran. Dia ini kan cukup vokal ya, tapi caranya unik. Sepanjang rumor ini jalan, dia tuh nggak pernah secara jelas bilang iya atau enggak soal hubungan sama Jimin. Jadi gantung gitu ya? Iya, gantung. Tapi dia pernah buka suara dan cukup emosional soal dampak rumor ini ke dia. Terutama serangan dari netizen atau ya beberapa oknum fans lah. Bulan Juni lalu, dia live di Instagram dan di situ dia kelihatan nahan nangis gitu sambil nyampein pesan yang wah lumayan pedes sih. Oh iya? Dia ngomong apa aja? Aku coba kutip ya beberapa bagian pentingnya. Dia bilang gini, aku harap kalian, para pemberi komentar jahat, ngalamin hal yang sama kayak yang kalian gimpain ke keluargaku. Terus dia juga bilang, cuma karena idola yang kalian cintai nyukain aku, bukan berarti aku pantas nerima kebencian ini. Ada juga pernyataan, bukan aku yang mulai duluan. Menarik itu. Dan yang cukup bikin kaget, dia juga sempat ngancem bakal ngebongkar sesuatu kalau sabarnya habis. Terus negesin justru para pemberi komentar jahat itu yang bakal dia tuntut hukum. Ini nunjukin banget rasa frustrasi sama marahnya dia atas situasi ini. Pernyataan ini menarik karena dua hal ya. Pertama, dia secara eksplisit ngaku dapat kebencian yang dia kaitin sama idola yang kalian cintai menyukaiku. Nah, frasa ini kan bisa diinterpretasiin macam-macam ya.
Bisa aja kayak pengakuan tersirat ada hubungan atau ketertarikan, meskipun nggak bilang pacaran. Kedua, ancamannya buat ngebongkar sesuatu itu nambah misteri dan spekulasi lagi. Walaupun bisa juga cuma ungkapan marah sesaat aja, Leh. Bener, jadi meskipun dia udah ngomongin soal pelecehan online yang dialamin, dia tetap milih buat nggak ngasih kejelasan soal status hubungannya sama Jimin. Dan ya itu, dia emang upload video TikTok yang kontroversial itu beberapa bulan lalu, yang baru viral sekarang, motif dibalik upload itu juga jadi bahan spekulasi sendiri. Sengajakah? Atau cuma nggak sengaja tapi dampak yang keterduga? Susah ditebak. Sementara itu, dari pihak Jimin sama agensinya Big Hit Music, atau sekarang Hype Labels ya, sikapnya konsisten banget. Diem, nggak ada konfirmasi, nggak ada bantahan. Kalau media nanya, jawaban standarnya paling sulit untuk mengkonfirmasi kehidupan pribadi artis. Ini strategi umum banget sih di industri K-pop buat ngadepin rumor kayak gini, kecuali kalau rumornya udah dianggap nyemarin nama baik atau bikin rugi besar. Oke, terus gimana dengan ARMY, fans BTS? Reaksinya gimana nih? Bisa dibilang kebelah ya, dan intens banget. Satu respons yang kuat banget itu marah soal isu privasi, terutama setelah video live itu viral. Banyak fans merasa batas privasi Jimin udah dilanggar secara serius. Ada kutipan yang sering diulang, masalah utamanya bukan soal pacaran atau enggak, tapi privasinya yang dilanggar. Ini jadi fokus utama buat sebagian besar fans. Mereka khawatir soal keamanan sama ruang pribadinya Jimin. Sentimen ini bisa dipahami banget sih. Fans K-pop kan seringkali protektif banget ya sama privasi idolanya. Apalagi nginget sejarah Saseng fans. Fans obsesif yang nguntit itu, video yang kelihatan diambil di depan tempat tinggal pribadi, jelas nyentuh saraf sensitif itu. Di sisi lain, ada juga kelompok fans yang skeptis atau malah nggak percaya sama sekali sama rumor ini. Mereka nganggep bukti yang ada itu terlalu lemah, cuma cocok logi atau bahkan rekayasa. Komentar kayak, kalian ini percaya aja sama apapun yang beredar, itu cukup banyak ditemuin. Mereka ngerasa ini cuma upaya cari perhatian atau jatuhin nama Jimin. Sikap skeptis ini juga wajar sih, mengingat banyaknya rumor nggak berdasar yang sering nimpa idola K-pop. Fans yang udah lama ngikutin mungkin udah biasa nyaring informasi dan gak gampang percaya sama tiap klaim di internet. Nah, selain dua reaksi utama itu, ada juga riak-riak lain. Misalnya muncul spekulasi liar yang sama sekali nggak ada dasarnya. Kayak rumor soal beda pandangan nikah lah. Katanya Song Da-eun pengen nikah, Jimin belum mau. Ini murni gosip tanpa bukti sama sekali. Dan tentu aja, kayak yang dikeluhin Song Da-eun, ada juga laporan soal komentar jahat dan serangan pribadi ke dia dari segelintir oknum fans. Jadi situasinya emang kompleks banget dan penuh emosi. Iya, campur aduk banget reaksinya. Oke deh, coba kita tarik napas bentar. Lihat gambaran besarnya. Ada beberapa hal yang menurutku menarik banget di sini. Pertama,